Assalamualaikum semuanya. Kali ini Sinta Diary akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kota Iblis Xinjiang, season terakhir, Bangkitnya Iblis Hati, bagian terakhir. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diary pastinya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Sinta Diary. Tentunya, dukungan kalian akan membuat kami lebih bersemangat untuk menulis cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Oke, langsung saja, inilah ceritanya. Oi, konten ini mengandung suara yang keras, mungkin akan mengganggu pendengaran. Oi. Halo semuanya, aku Rama. Mohon maaf, cerita tentang kami pribadi terpaksa harus dipotong karena menyinggung hal yang cukup sensitif. Ada yang ingin kau tambahkan, Yuda? Dan satu lagi, kisah kami juga tidak ada yang istimewa. Yang terpenting adalah aku sudah bertemu dengan Jenta Lawini. Sedangkan untuk sekte pembunuh iblis, kami tidak memiliki kewenangan lebih untuk ikut campur lebih jauh. Mereka adalah organisasi yang besar, yang mana akan selalu menjadi penghalang di setiap jalan kami. Kami memang seakan hilang, karena itu memang benar. Kami benar-benar hilang dan terjebak di suatu tempat. Ini ada hubungannya dengan iblis lautan. Jadi, penjelasan tentang kami akan diceritakan dalam judul baru, Segitiga Bermuda. Sial, semua ini gara-gara Yuda. Kenapa kau menyalahkan aku, monyet? Kau sendiri yang mengikutiku. Itu karena kau seenaknya sendiri, burung bau. Itu urusanku, kenapa kau ikut campur? Kau keras kepala sekali, Yuda. Memangnya kenapa? Kau ingin ajak ribut, ha? Siapa yang takut? Kemari kau burung bau. Mendengar nama iblis putih, Tori tidak terlalu terkejut. Dia hanya penasaran. Namun setelah mendengar dengan ciri-ciri yang dipaparkan oleh Auka, Tori punya keyakinan bahwa iblis putih adalah istrinya, yaitu Sinta. Mungkin hanya Tori yang memahami betul bahwa Sinta mampu berubah wujud menjadi sosok peri putih. Kondisi ini adalah situasi di mana Sinta dalam kondisi terkuatnya. Mungkin Jaka dan Bon pernah menyaksikan perubahan wujud Sinta ini, tapi mereka tidak benar-benar memperhatikan dengan seksama karena situasi yang berbahaya saat itu. Hanya Tori yang benar-benar mengetahuinya. Jika iblis putih adalah Sinta, lalu bagaimana dia berada di pihak iblis? Sinta tidak akan menjual dirinya kepada iblis dan menyakiti orang lain hanya demi melindungi Tori. Pasti ada alasan kenapa iblis putih melakukan itu. Sampai-sampai Ratu Iblis menjadikan dia muridnya. Itu berarti Ratu Iblis sangat mempercayainya. Atau bisa jadi iblis putih bukanlah Sinta, melainkan iblis yang terlahir hanya saja memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan perubahan Sinta. Kawanku, apa yang membuatmu gelisah? Apakah kau mengenali iblis putih ini? Tanya Sabrani. Tidak Sabrani. Mana mungkin aku tahu. Belum lama ini aku baru saja terbangun. Hanya saja aku sempat berpikir yang tidak-tidak. Mungkin aku mengerti apa yang Anda pikirkan, Tuan. Tapi menurut penyelidikan dari klan kami, setidaknya 20% kami yakin bahwa iblis putih adalah Nyonya Sinta. Meskipun kami tidak bisa mengkonfirmasinya dengan pasti, setidaknya ada sedikit kemiripan, sahut Roka. Tori semakin yakin dengan pendapatnya setelah Roka mengatakan hal yang sama. Apa kau yakin, Roka? Jujur saja, Sinta memang bisa berubah menjadi wujud yang berbeda, yaitu penampilannya yang serba putih, mulai dari rambut dan sebagainya. Dan itu adalah kondisi terkuatnya. Untuk memastikannya, lebih baik aku membuktikannya sendiri. Siap Tuan Tori, kami siap untuk mengantar Anda, ucap Raka. Tapi sebelum itu, bagaimana dengan jiwa Bakara? Kata Tori mengubah percakapan. Tuan, ikutlah denganku, balas Gamon sambil menunjukkan jalan di mana jiwa Bakara berada. Gamon menuntun mereka menuju ke sebuah hutan yang masih berada di dalam kawasan alam naga. Jiwa Bakara dikubur di tanah naga. Karena Bakara masih memiliki sedikit sumber naga,
para leluhur naga mengizinkannya untuk mengistirahatkan jiwa Bakara di tanah leluhur naga. Di tengah hutan yang rimbun, ada tempat yang cukup luas, setidaknya memiliki luas beberapa meter persegi. Awalnya tempat tersebut adalah hutan belantara yang rimbun, namun Gamon membangunnya menjadi sebuah hunian terakhir bagi sahabatnya tersebut. Beberapa sosok misterius muncul yang diketahui mereka adalah penjaga yang telah dipersiapkan untuk melindungi makam Bakara. "Ini adalah kami, tidak perlu waspada," ucap Roka. Tanpa berkata apa-apa, beberapa sosok misterius itu langsung pergi. "Tuan, di sanalah Bakara berada." Di ujung tempat di tepi pepohonan yang rindang, sebuah bangunan yang khas klan Barba berdiri. Terlihat sederhana, hanya dengan beberapa tumpukan batu sebagai pondasinya, dan terbuat dari kayu yang kuat untuk rangka dan badan rumah. Atapnya terbuat dari akar dan daun-daun kering, serta di sekeliling rumah itu ditumbuhi bunga-bunga yang indah, terkesan lebih asri, segar, dan hidup. Gamon membuka pintu rumah itu. Di dalam rumah ada sebuah peti yang terbuat dari kayu khusus untuk mempertahankan kondisi jiwa Bakara. Peti itu diletakkan di tanah yang sudah digali dengan kedalaman yang cukup. Tori melangkah mendekat, mendapati Bakara seperti sedang tertidur. Tanah leluhur naga mengandung energi kehidupan. Selama Bakara berada di tanah tersebut, jiwanya tidak akan hancur mau sampai berapa lama pun di sana. "Kau hanya ingin hidup tenang. Selama ini, kau selalu menipu dirimu sendiri. Kau tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Seluruh klanmu telah dibantai dan hanya menyisakan dirimu seorang. Kau adalah sosok terakhir dari klan Lakote. Meskipun jarang yang mengetahui nama klanmu, aku akan selalu mengingatnya, Bakara. Kau adalah pejuang hebat. Aku benar-benar kehilanganmu. Dan aku bersumpah, selama aku hidup, akan aku bunuh sebanyak mungkin iblis-iblis itu." Panjang lebar Tori mengatakan. "Dia masih pedulikan bawahannya meskipun telah mati. Padahal tentang sosok iblis putih ini bisa jadi benar-benar Nyonya Sinta. Tapi dia mengabaikan begitu saja hanya untuk sebuah jiwa yang mati. Tuan Tori memiliki kepedulian yang sangat tinggi," batin Roka. "Sementara biarkan jiwa Bakara di sini. Kita akan membawanya ke dalam buku jiwa nanti. Sekarang, ayo kita kembali ke dunia bawah." "Siap!" Akhirnya, yang ditunggu-tunggu telah tiba. Gabon, Roka, Sabrani, Gamon, dan lainnya telah lama menunggu datangnya hari di mana mereka akan kembali ke dunia bawah. Mereka menunggu Tori tersadar, tidak hanya sekedar menunggu. Mereka juga berlatih lebih kuat lagi untuk bisa membantu Tori di masa mendatang. Tori sendiri seperti tidak mengalami perubahan, tapi tidak ada yang tahu bahwa kemampuannya telah meningkat pesat berkali-kali lipat. "Tunggu aku, Sinta," batin Tori. Kemudian mereka akhirnya pergi ke dunia bawah. Sementara itu di dunia bawah, alam Dao yang menjadi pusat pertarungan antara iblis dan makhluk Dao di pemukiman sementara para peri. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah ditargetkan oleh iblis putih. "Monaye, iya Nyonya. Menurutmu, kapan kita harus bertindak? Aku tidak pernah melihat pasukan semacam ini. Apa kau tahu sesuatu tentang mereka, Monaye?" "Mereka adalah pasukan peri, Nyonya. Namun, selama perang besar berakhir, mereka sama sekali tidak melakukan tindakan apa-apa. Tapi jangan meremehkan mereka, Nyonya. Mereka sangat kuat dan sulit untuk dilawan. Mungkin kita tidak perlu menyinggung mereka, karena untuk saat ini, mereka bukanlah ancaman. Ratu telah berikan perintah. Siapapun mereka yang berada di wilayah kita harus dimusnahkan. Cepat atau lambat, pasukan itu akan bergerak juga. Lebih baik kita bertindak lebih dulu selagi mereka tidak benar-benar siap. Akan lebih sulit jika mereka sudah memiliki kesiapan."
Itu adalah tindakan pencegahan yang tepat, Nyonya. Sesuai perintah Anda, jika kita berniat untuk menyerang mereka, inilah saat yang tepat. Bagus. Tidak perlu menunggu lebih lama. Segera persiapkan untuk melakukan serangan. Kiren berikan perintah. Sementara itu, di lokasi pertemuan para peri dan rombongan Aoji, karena di antara mereka tidak ada yang benar-benar memiliki kendali atau wewenang yang lebih tinggi, diskusi mereka berjalan tidak lancar, saling membenarkan dengan keputusan masing-masing yang akhirnya tidak menemukan titik terang. Nyonya, musuh dalam jumlah banyak terlihat dari arah tenggara, ucap salah satu prajurit peri. Apa? Bagaimana bisa lokasi kita diketahui? Ucap Seren. Kalian pasti membawa mereka kemari, kan? Apa kalian sekarang kembali berpihak kepada para iblis itu? Tanpa bukti yang jelas, Sasa menuduh mereka. Apa yang Anda katakan, Putri Sasa? Bagaimana mungkin kami melakukan itu? Tuduhan Anda sungguh tidak berdasar, balas Aoji. Siapa yang tahu, kalian hanya pura-pura saja. Mau bagaimanapun, kalian juga tetaplah iblis. Anjing yang kehilangan majikannya akan menggigit kawanannya sendiri saat lapar. Sasa, kau sungguh kelewatan. Aku kira hilangnya lenganmu bisa membuat dirimu menjadi lebih baik. Tapi sepertinya kau tidak berubah. Jangan menimbulkan perpecahan dalam situasi seperti ini, sahut Sima. Sasa pernah berkhianat saat di alam peri, dan salah satu lengannya putus karena ulah Tori sebagai pelajaran untuknya. Kau benar-benar kasar, Putri Sasa. Apa kami melakukan kesalahan sebesar itu sehingga membuat kau membenci kami? Ucap Lodi. Maaf atas ucapan saudari kami. Ini kesalahan kami. Jadi tolong maafkan kami. Bawa Sasa pergi dari sini, perintah Siren. Sharon membawanya pergi bersama saudara lainnya. Anda tidak perlu khawatir, Nyonya. Kami tidak tersinggung hanya karena ucapan tersebut. Ada hal penting yang harus diurus sekarang, balas Aoji. Diskusi diteruskan dengan cepat untuk mencegah musuh yang akan segera datang. Kemungkinan rombongan Aoji telah diikuti oleh mata-mata yang sudah dipersiapkan Monaye, sehingga lokasi pemukiman para peri berhasil ditemukan. Kini tidak ada pilihan lain selain bertarung. Para prajurit peri juga sudah lelah terus-terusan menghindar. Inilah saatnya mereka untuk bertindak. Kami akan bergerak. Sudah saatnya kami bertindak. Lagi pula, kami tidak tahu sampai kapan suami kakak akan kembali, ucap Siren. Kami akan turut membantu. Kalian adalah prajurit yang di bawah pimpinan Tuan dan Nyonya. Jadi, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu kalian. Bagaimana dengan kalian? Balas Aoji, kemudian menanyakan kepada Bloody, Red Baron dan lainnya. Tentu saja aku akan ikut. Aku juga ikut. Aku telah berjanji kepada Master untuk membantu kalian. Jadi, aku ikut juga. Tidak ada alasan bagiku untuk pergi. Lagi pula, ini kesempatanku untuk membalas mereka. Bloody, Red Baron, Dugu dan Minos menyanggupi bahwa mereka juga akan ikut. Terima kasih semuanya, mohon bantuannya, kata Sima dengan hormat. Tidak perlu sopan seperti itu, Putri Sima. Kami akan pergi lebih dahulu. Kami punya cara kami sendiri untuk melawan mereka. Kami akan membantu kalian secara diam-diam, balas Aoji, kemudian pergi bersama lainnya. Pasukan Iblis Putih telah bersiap. Jumlah mereka 2 kali lipat dari pasukan peri. Secara jumlah dan kekuatan, pasukan Iblis Putih lebih unggul. Ini akan menjadi pertarungan yang berat bagi pasukan peri. Ditambah ada Monaye yang memiliki kemampuan jenius yang sangat merepotkan. Mungkin hanya Bloody yang bisa menyaingi kecerdasan Monaye. Meskipun Siren juga cukup cerdas, tapi hanya rata-rata dan tidak bisa dibandingkan dengan Monaye. Selain itu, Iblis Putih juga cukup ahli dalam memainkan instingnya. Kombinasi dengan Monaye membuat pasukan Iblis Putih menjadi sangat kuat dan tidak terkalahkan. Bersiap semuanya, maju! Pertahankan barisan dan bersiap menghadapi bentrokan.
Pasukan Iblis Putih Kiren akhirnya menyerang pasukan peri. Perang tidak bisa dihindari. Suasana yang tenang tiba-tiba berubah menjadi bergemuruh dan terdengar suara-suara prajurit dari masing-masing pihak menyorakkan semangat mereka. Hanya dalam sekejap, pasukan peri langsung dalam situasi terpojok. Pada saat itulah, Aoji dan rombongannya bergerak. Aoji, ambil posisi bersama pasukanmu. Red Baron, Dooku, Minos, ikut aku untuk mengalihkan perhatian. Tapi hati-hati, jangan sampai terlibat pertarungan terlalu dalam. Prioritas kita memecahkan pasukan lawan. Pinta Bloody. Dimengerti. Selama ini, Bloody selalu menjadi otak di kelompoknya. Adanya Narendra dalam jiwa Bloody membuatnya mampu mengambil langkah yang tepat. Selama ini, mereka selalu lolos dari situasi yang sulit karena dirinya. Namun, kemunculan Iblis Putih dan Monaye akhirnya membuat Bloody kewalahan. Jenderal, bawa bawahanmu untuk menangani pengganggu itu. Yang lain tetap fokus dengan tujuan awal. Jangan terkecoh oleh mereka, perintah Monaye. Siap, sesuai perintah Anda, penasehat. Monaye telah memperhitungkan segala kemungkinannya adanya penyergapan. Jadi, semuanya sudah terkendali. Usaha Bloody akhirnya sia-sia, dan dia harus terpaksa bertarung dengan serius. Mungkin Bloody dan lainnya masih bisa bertahan, tapi tidak untuk pasukan peri. Semakin lama, Siren semakin terpojok. Jika tidak ada tindakan pencegahan, prajurit peri bisa lenyap seluruhnya. Namun, di saat yang bersamaan, pasukan khusus yang baru saja dibentuk oleh Kekaisaran dan dipimpin oleh Master Dui akan segera tiba. Pasukan khusus ini dibentuk untuk menghadapi Sang Iblis Putih. Bergerak lebih cepat. Siap, siap. Di suatu tempat yang masih berada di sekitar alam Dao. Tepatnya berada di dunia kecil seperti dunia kecil Gongtian milik Sekte Pembunuh Iblis. Ada sosok tengah bertapa dengan tenang tanpa gangguan. Pertapaannya telah selesai. Matanya terbuka dan memancarkan sorotan yang tajam. Energi yang sangat kuat terpancar di seluruh jiwanya. Akhirnya selesai. Kali ini tidak akan yang bisa lolos dariku. Ucap sosok tersebut berdiri dengan tegak, sedikit mengangkat kepalanya dan kedua tangannya melipat di dada. Dengan posenya yang luar biasa, kewibawaannya bertambah luar biasa. Langit membeku, udara berhenti berembus karena kemunculan sosok yang luar biasa ini. Sang Master Semesta yang baru telah terlahir, Ki Jaka Guntur. Sementara itu, di lokasi pertempuran di mana Iblis Putih dan para peri sedang melakukan pertempuran. Semakin sengit perlawanan para iblis membuat para peri semakin kewalahan. Bloody dan lainnya pun akhirnya terpojok dan sama sekali tidak bisa membantu. Dari arah utara, datang pasukan kecil sekitar 200-300 orang yang dipimpin oleh sosok kuat dan terkenal. Dia adalah Master Dui. Itu dia, Iblis Putih berada di sana. Ayo cepat, lebih cepat lagi. Siap, siap. Monaye tahu ada rombongan kecil yang menyerang dari sisi utara. Tapi semua kemungkinan sudah Monaye perkirakan dan mempersiapkan untuk pencegahan. Dasar para serangga, apa yang mereka lakukan dengan rombongan yang sedikit itu? Ucap Monaye. Apa itu? Monaye terkejut setelah barisan utara porak-poranda hanya dengan beberapa prajurit saja. Setelah mengetahui siapa yang memimpin, Monaye lebih terkejut lagi. Dia adalah manusia yang dulu membuat keributan di kota iblis, Master Dui, kata Monaye. Apa yang kau khawatirkan, Monaye? Kirimkan lebih banyak jenderal untuk menahannya, sahut Kiren. Aku takut tidak ada jenderal iblis yang sanggup melawannya, Nyonya. Dia tidak bisa diremehkan. Oh, sekuat itukah dia? Monaye,
Aku serahkan komando padamu. Aku yang akan menghadapinya sendiri. Nyonya, hati-hatilah. Kiren langsung menuju ke arah Suyoto, ditemani oleh beberapa jenderal iblis. Benturan dari kedua tipe serangan terjadi. Suyoto melancarkan tinju apinya dan Kiren menebas dengan kedua senjata cakramnya yang mematikan. Mereka sepertinya berimbang. Akhirnya terjadilah duel 1 lawan 1. Setelah perang besar melawan Ratu Iblis berakhir, semuanya tidak ada yang bersantai. Tori dan Master Elemen lainnya secara pribadi diundang ke alam naga. Tentu saja hal itu membuat Jaka sedikit kecewa dan berkecil hati karena tidak ikut diundang. Ki Sabto sebagai seorang ayah mengerti betul apa yang dipikirkan oleh anaknya. Bagi Jaka, mengejar kekuatan di jalan spiritual, pergi ke dunia atas adalah harapan semua orang untuk meraih pencapaian yang lebih tinggi lagi, pemahaman, pengalaman, dan kekuatan. Dunia bawah sangatlah terbatas. Hanya pada titik tertentu saja mereka bisa mendapatkan kemampuan spiritualnya. Bukan karena bakat yang membuat potensi mereka terbatas, tapi karena sumber energi spiritual di dunia bawah yang mencakup pada batasan tertentu. Sehingga potensi seseorang akan terhenti pada titik tertentu dan sulit untuk menerobos ke ranah yang lebih tinggi lagi. Guru besar, misi kita telah selesai. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita tidak segera kembali saja? Kita sudah cukup jauh terlibat. Sepertinya kita tidak perlu terlibat lagi. Bukan karena aku takut, tapi dengan kemampuan kita saat ini, kita tidak bisa terlibat lebih jauh lagi di sini, ucap Kijoyo. Aku setuju dengan Kijoyo. Kita semua bisa selamat sudah sangat bersyukur. Semua itu karena keberuntungan. Jika kita masih terus terlibat, aku takut tidak ada keberuntungan seperti sebelumnya, sahut Ki Setia. Aku adalah seorang instruktur, seorang pengajar spiritual, tapi kemampuanku sangat kurang. Aku akan berlatih lebih keras lagi setelah ini. Meskipun aku harus mundur untuk saat ini dan tidak terlibat untuk sementara waktu, sahut Ki Salak. Aku juga ingin berlatih. Jadi, kapan kita akan pulang, Guru Besar? Tanya Ki Jagat. Jika begitu, kita akan segera pulang. Bon bisa menyusul nanti. Lagi pula, kita sudah bertemu teman-temannya. Kalian pulang saja. Aku akan tetap di sini. Banyak hal yang masih ingin aku lakukan di sini, sahut Jaka. Jaka, kami kemarin ingin menjemputmu. Apa-apaan ucapanmu itu? Jangan keras kepala, Jaka. Apa kau tahu seberapa khawatirnya Guru Besar? Ucap Ki Setia. Aku bukan anak kecil yang harus dikhawatirkan. Jika ingin pulang, maka pulanglah kalian, tegas Jaka. Cukup. Tolong dengarkan, Jaka. Apa kau tidak belajar dengan situasi yang kita alami sebelumnya? Kita bisa saja kehilangan rekan dan orang terdekat kita. Kita masih beruntung bisa selamat. Jadi, tolong mengertilah Jaka, sahut Kijoyo. Kita tidak perlu harus kembali jika ingin berlatih. Tempat ini lebih baik daripada di tempat kita. Aku paham betul dengan situasinya, dan aku tidak ingin keras kepala. Tapi, jalan spiritual memang berbahaya. Sebagai seorang ahli spiritual, sudah sewajarnya kita menghadapi segala resikonya. Mau lari kemanapun, kita tidak akan pernah lolos dari jeratan spiritual. Jadi, untuk apa repot-repot mundur? Hal itu hanyalah menunda sedikit waktu, balas Jaka. Oh alah, kau jauh lebih keras kepala dibandingkan dengan diriku dulu. Oh, ya sudah. Kita tunda saja untuk pulang. Lagi pula, kita di sini juga gratis kok. Guru Besar, tidak perlu gelisah Kijoyo. Apa yang dikatakan Jaka memang ada benarnya.
di sini adalah tempat yang lebih baik untuk berlatih. Walaupun sebenarnya sama saja, mau itu di Nusantara sekalipun. Hanya saja bedanya, aku adalah master semesta di wilayah ini. Jadi, aku memiliki kehendak dan wewenang lebih di sini. Baihu, kata Ki Sabto, kemudian memanggil Sifang Baihu. Baihu muncul di tanah leluhur. Ada apa manusia? Meskipun aku menumpang di tanah leluhurmu, kau tidak seharusnya seenaknya memanggilku, ucap Baihu. Jangan begitu Baihu. Bukannya kita sudah berteman. Aku hanya ingin minta tolong, antarkan kami ke tempat nadi semesta berada, pinta Ki Sabto. Jangan bercanda manusia. Kau memanggilku hanya untuk mengantarmu ke tempatnya. Jangan kelewatan manusia. Dan satu hal lagi, jangan seenaknya berikan nama kepada hewan suci. Nama yang dimiliki oleh setiap hewan suci mencerminkan dirinya. Jadi, jangan sembarangan berikan mereka nama yang aneh, balas Baihu. Kami lupa jalan dan arahnya. Jadi tolong antarkan kami Baihu yang gagah perkasa. Ngomong-ngomong, apa ada yang salah dengan nama yang aku berikan kepada mereka? Manusia tua, kau beri nama siapa serigala emas itu? Dia adalah Wasirun. Apa? Wasirun, keparat kau manusia! Baihu marah. Ki Setia dan lainnya menahan tawa. Serigala emas memiliki banyak kemampuan, salah satunya pengetahuan yang luas. Jadi, aku berikan dia nama Wasirun, wawasan luas yang tidak pernah menurun. Balas Ki Sabto bercanda. Serigala emasnya namanya adalah Jalu, dengan nama asli Jaluka. Nama yang aneh. Cepatlah naik, tidak perlu buang-buang waktu manusia tua. Baihu bersedia mengantar. Terima kasih kawan baikku. Semuanya, ayo naik. Pegangan yang erat. Tidak peduli kalian jatuh, aku akan meninggalkan kalian. Baihu. Kau adalah sosok yang gagah perkasa dan berotot kuat. Aku punya nama bagus untukmu, Gatot, sosok yang gagah berotot. Bagaimana? Tidak mau. Padahal itu bagus. Bagaimana kalau tidak? Terima kasih. Ki Setia tidak bisa menahan tawanya, hingga tawanya menular kepada yang lain. Diamlah manusia kecil, atau aku lempar kalian semua. Ups. Oke. Aku diam. Balas Ki Setia menutup mulutnya dengan tangan, tapi mereka masih tertawa sambil ditahan. Sesaat kemudian, selamat datang kalian semuanya. Biasanya aku tidak seramah ini dengan kehadiran sosok lainnya, tapi kali ini pengecualian, karena kalian memiliki kontribusi yang cukup dalam melawan para iblis. Meskipun kalian lemah, kalian tidak kenal takut. Aku mengakui keberanian kalian, tapi kalian hanya beruntung bisa selamat. Untuk itu, kalian harus bertambah lebih kuat lagi. Jika kalian menghadapi situasi yang serupa, kalian bisa menghadapinya. Atas permintaan masterku, aku akan membantu kalian. Sambut Nadi Semesta dan langsung mengatakan ke intinya. Maaf Tuan Nadi Semesta, bantuan apa yang ingin Anda berikan? Tanya Ki Joyo. Aku belum selesai bicara. Dengarkan saja. Bantuan yang akan aku berikan ini bukanlah sesuatu yang instan. Kalian harus tetap berusaha dengan kemampuan kalian sendiri. Aku akan berikan kesempatan kepada kalian untuk menjadi seorang master semesta. Satu wilayah hanya ada satu nadi semesta sepertiku, dan hanya ada satu orang master semesta. Namun, setiap wilayah memiliki beberapa dunia kecil, dan dunia kecil tersebut juga memiliki nadi semesta. Karena ada sebuah dunia
sudah pasti ada nadi semesta sebagai penumpangnya. Meskipun itu hanya dunia kecil, tapi jika kalian mampu menundukkan nadi semesta di dalamnya dan mengakui kalian sebagai masternya, kalian akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Langsung saja aku tunjukkan seperti apa itu dunia kecil, jelas nadi semesta sambil menggerakkan tangannya. Ada 6 gerbang terbuka, seperti portal yang berputar-putar pada satu titik. 6 gerbang ini adalah salah satu dari puluhan dunia kecil yang ada di alam Dao ini. Tidak perlu panjang lebar aku menjelaskan. Kalian akan tahu aturannya setelah memasukinya. Lakukan dengan cara kalian sendiri untuk diakui oleh nadi semesta. Keberhasilan tergantung pada diri kalian masing-masing. Jelas nadi semesta. Keberadaan tertinggi di alam semesta adalah nadi semesta. Kedua adalah dunia kecil dan sumbernya. Baru kemudian makhluk yang ada di alam semesta tersebut. Jaka yang pertama langsung masuk ke dalam dunia kecil tanpa tahu apa yang harus dilakukan, kemudian disusul oleh yang lainnya. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjadi lebih kuat. Menundukkan nadi semesta tidaklah mudah. Berhasil atau tidaknya itu tergantung dengan kemampuan mereka masing-masing. Sementara itu, duel antara Suyoto dan Kiren masih berlanjut sengit. Cukup lama mereka saling mengimbangi satu sama lain. Mereka sama-sama mengerahkan seluruh kemampuannya. Tidak ada yang berani berada dalam jangkauannya. Kau cukup hebat. Ternyata rumor itu benar bahwa kau pernah membuat kekacauan di kota iblis, ucap Kiren. Aku bingung harus bersikap apa. Apakah aku harus senang atau tidak? Kau telah melakukan dosa besar. Sudah banyak korban jiwa yang mati di tanganmu. Ini saatnya untuk mengakhirinya, balas Suyoto. Niat Tingsun Ajiku Komarageni. Tidak hanya Desta yang menguasai ajian Komarageni, Suyoto juga mempelajarinya, meskipun tidak setinggi tingkatannya dari milik Desta. Setelah Desta mendapatkan paduan lengkap dari Mbah Gareng, tapi Suyoto memiliki kemampuan istimewa, yaitu elemen cahaya. Paduan antara api dan cahaya membuat ajian Komarageni menjadi lebih tajam, lebih memiliki daya rusak tinggi daripada kekuatan penghancur. Punya! Teriak Monaye. Kiren mengalami luka yang cukup berat. Serangan api Komara milik Suyoto tidak membakar, tetapi menyayat jiwa dan membakarnya dari dalam. Sudah berakhir. Apakah ada kata terakhir? Kata Suyoto. Suasana menjadi hening. Sepertinya tidak ada yang perlu dikatakan. Baiklah, matilah dengan damai iblis putih. Suyoto melakukan serangan terakhir. Hentikan dia! Lindungi Nyonya bagaimanapun caranya! Perintah Monaye. Monaye sangat panik. Dia perintahkan semua jenderal iblis untuk menolong Kiren. Tapi sayangnya, hal itu tidak bisa dilakukan. Para prajurit bawahan Suyoto mencegahnya. Tidak! Nyonya! Monaye khawatir. Suyoto terpental. Tidak diketahui apa yang terjadi. Suyoto tiba-tiba terpental ke belakang. Telah berdiri sosok misterius yang melindungi Kiren. Sudah cukup. Tolong hentikan Master Duyi. Tori akhirnya tiba tepat waktu. Kiren atau tak lain adalah Sinta. Selamat dari maut. Pada saat yang kritis, Tori datang dan langsung menghalau serangan Suyoto. Tidak diragukan lagi, Kiren adalah Sinta. Hanya Tori yang benar-benar mengetahuinya. Walaupun wujud Sinta agak berbeda, tapi Tori sangat yakin dia adalah Sinta. Dia, bukankah dia rekan Desta?
Setauku dia pengguna tombak. Bagaimana bisa dia menahan seranganku hanya dengan tangan kosong? Batin Suyoto. Kau rekan Desta bukan? Dan orang-orang yang memiliki peran sangat penting karena menyelamatkan aku dulu. Mengesampingkan atas perbuatan mulia dirimu saat itu. Saat ini ada tugas yang harus aku selesaikan. Mengingat kau cukup dekat dengan keponakanku. Kau juga sama saja seperti keponakanku. Jadi tolong minggirlah, akan aku selesaikan segera, ucap Suyoto. Dengan segala hormat Paman Suyoto, tolong izinkan aku yang menanganinya. Aku telah mendengar banyak kejahatan yang dilakukan oleh iblis putih. Tapi, dia adalah seseorang yang berarti untukku. Tolong serahkan masalah ini dengan caraku, pinta Tori. Kau masih muda dan ceroboh. Jika kau tiba-tiba muncul di sini dan ikut campur, kau bisa menyebabkan perang besar yang akan kembali tumpah. Kau adalah salah satu larangan untuk muncul di sini. Bagaimana jika Ratu Iblis menyadari? Apa kau bisa menanggung konsekuensinya? Jelas Suyoto. Aku tahu Paman. Aku tidak bermaksud untuk ikut campur. Aku hanya... Kiren tiba-tiba mengamuk. Ia menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tori refleks langsung mundur. Sementara itu, pasukan peri tidak lagi tertolong, hanya menunggu sedikit waktu saja hingga semuanya terbantai habis. Prajurit dari klan Barba menggempur sisi lain dari belakang pasukan iblis. Nyonya Monaye, ada musuh yang merepotkan menyerang belakang pasukan kita. Apa perlu kita berikan bantuan? Ucap salah satu jenderal iblis. Tidak perlu, kita fokus saja yang ada di depan. Jangan terpecah. Segera hancurkan para pasukan wanita itu. Kita bisa menangani yang di belakang setelah itu. Sesuai perintah Anda, Nyonya. Para pasukan peri masih bertahan mati-matian dengan situasi yang semakin terdesak. Kita tidak akan bisa bertahan lebih lama jika situasi tidak berubah. Apa yang harus kita lakukan? Ucap Sima. Dari awal, kita sudah kalah jumlah. Aku kira mereka bisa diandalkan, tapi nyatanya mereka sama sekali tidak membantu dan hanya menambah masalah untuk kita. Kau mengundang mereka, Sima. Situasinya sekarang ini karenamu, balas Sasa. Hentikan Sasa, mulutmu sangat tajam. Jangan menambah masalah. Kita sudah mendapatkan masalah yang merepotkan. Siren pasti sedang memikirkan sesuatu. Kita harus bertahan lebih lama, sahut Siren. Bagaimana ini? Sekeras apapun aku berpikir, aku sama sekali tidak menemukan jalan keluarnya. Jika terus seperti ini, kami akan habis. Ayolah, pikirkan sesuatu. Ah, sial, batin Siren. Energi yang kuat tiba-tiba menghempaskan para iblis yang sedang menekan pasukan peri. Apa yang terjadi? Siren terkejut melihat para iblis yang tiba-tiba terhempas. Lihat di atas. Yang melayang di atas itu. Dia adalah... Tidak mungkin. Apakah aku bermimpi? Ucap para prajurit peri yang sepertinya mengenali sosok yang sedang melayang di udara. Siapakah yang mereka lihat? Sebelumnya, Tuan, kita akan segera sampai. Sepertinya iblis putih sudah melakukan serangan, ucap Auka. Tori membuka buku jiwanya. Klan Barba langsung dikerahkan bersama pasukan singa terbang. Klan Barba dipimpin oleh Orza dan Erza menyelinap ke belakang musuh. Sudah sangat lama sekali aku tidak keluar dari dunia buku jiwa. Ada di mana ini? Kata sosok wanita dengan kecantikan yang tiada tanding. Maaf memanggil Anda tiba-tiba, dan tidak ada waktu untuk menjelaskan. Saat ini para prajurit peri sedang dalam situasi terjepit, dan tentunya butuh seseorang pemimpin untuk mengarahkan mereka.
Tidak ada yang lebih pantas untuk memimpin para peri selain Anda. Jadi, mohon maafkan saya karena mengganggu kenyamanannya. Kenapa kau harus berkata seperti itu, anakku? Sudah terlalu banyak kebaikan yang telah kau berikan. Kau tidak semestinya harus meminta maaf. Justru aku yang seharusnya berterima kasih padamu, anakku. Baiklah, aku akan pergi. Sudah lama aku tidak merasakan puncak dari kekuatanku ini. Wanita itu langsung melesat pergi. Begitu dia tiba, dia langsung menghempaskan para iblis yang telah menekan para prajurit peri. Ya, Yang Mulia Ratu terdahulu. Benar, apakah aku salah lihat? Bagaimana itu mungkin? Bukankah Ratu terdahulu sudah dalam kondisi lemah karena energi sumbernya diberikan kepada Ratu Sinta? Ya, itu benar. Tapi tidak salah lagi. Beliau adalah Ratu terdahulu dan sepertinya dalam kondisi puncaknya. Entah apa yang terjadi. Sekarang kita tidak boleh menyerah. Ya, itu benar. Para prajurit peri bersorak menaikkan semangat mereka. Ibunda Ratu, ucap Siren. Para saudari Sinta lainnya kembali memiliki kepercayaan dirinya karena kemunculan sosok Ratu Peri pertama yang seharusnya tidak mungkin hal itu terjadi. Angin merah, majulah ke depan. Angin biru, mundur dan jaga jarak. Angin hijau, perketat barisan kanan. Dan angin putih, buatlah celah di antara semua barisan. Sisanya tetap berada di barisan dan jangan terpecah. Perintah Ratu Peri. Siap! Komando telah diambil alih. Kini pasukan peri bisa lebih teratur. Potensi prajurit peri akhirnya bisa meningkat karena arahan yang tepat. Angin merah dan seterusnya adalah nama-nama panggilan untuk pasukan peri. Jika Sinta memanggilnya dengan sebutan nama bunga, tapi Ratu Peri memanggil mereka dengan sebutan warna angin, karena pada umumnya peri identik dengan unsur elemen angin. Ratu Peri memang seharusnya lemah karena sumbernya telah diwariskan kepada Sinta, dan selamanya Ratu Peri akan dalam kondisi tua dan lemah hingga akhirnya dia akan mati. Akan tetapi, di dunia dalam buku jiwa adalah salah satu tempat terbaik, seperti tanah leluhur yang dimiliki oleh Ki Sabto. Dunia dalam buku jiwa sebenarnya adalah dunia kecil yang diambil dan dimanfaatkan oleh Trisakti. Dunia kecil tersebut adalah tempat yang sangat istimewa yang akan segera runtuh. Mereka bertiga kemudian menyegelnya dan terciptalah buku jiwa. Dunia dalam buku jiwa memiliki sumber dan energi yang melimpah semenjak kepemilikannya diambil alih oleh Tori. Dunia buku jiwa masih bisa bertahan karena adanya Trisakti, Ki Panca, Ki Tulus, dan Ki Brajan. Dengan energi spiritual mereka bertiga, buku jiwa masih tetap bisa berfungsi. Setelah kepemilikan buku jiwa diambil alih oleh Tori, dunia dalam buku jiwa menjadi sangat melimpah energi spiritualnya. Karena suplai energi spiritual yang Tori berikan tidak pernah putus, mengalir deras dan melimpah ruah. Banyak King Soul tercipta dan membuat mereka yang hidup di dalam buku jiwa memiliki kemampuan yang hebat. Bahkan Ratu Peri yang seharusnya hanya menunggu mati, dia bisa pulih sepenuhnya seperti pada saat dimana dia dalam kondisi terkuatnya. Selain itu, kecantikan Ratu Peri tidak ada yang bisa menandinginya. Sinta bahkan tidak bisa disandingkan dengan ibunya. Selain cantik luar biasa, dia juga cukup kuat. Kemunculan Ratu Peri telah membalikan keadaan. Mau sehebat apapun Monae dalam mengatur strateginya, meskipun jumlah mereka banyak, pihak iblis masih kekurangan seorang ahli. Seorang jenderal iblis memang kuat, tapi kuat saja tidak akan berguna jika otaknya hanya dipenuhi dengan otot. Dan pada akhirnya, para peri bisa mendesak para iblis. Dan klan Barba juga melakukan tekanan dari belakang. Kini, para iblis telah dalam kondisi di ujung tanduk. Angin kencang bertiup mengelilingi Kiren.
Anginnya sangat tajam yang mampu menyayat batu seperti kertas. Dengan kekuatan sebesar itu, Tori takut Kiren atau Shinta tidak mampu menahannya. Tori akhirnya nekat masuk dalam pusaran angin yang mematikan tersebut. Jiwa Tori seperti tersayat-sayat ribuan pedang. Jika bukan karena jiwanya memiliki jiwa naga yang kuat, dia pasti sudah hancur tercabik-cabik. Shinta, istriku, sadarlah, ucap Tori sambil melindungi kepalanya. Shinta matanya memutih. Semakin lama energinya semakin membesar. Tori lama-kelamaan tidak kuat menahannya. Tori kemudian langsung memeluk Shinta. Sudah cukup istriku. Aku Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. maafkan aku, suamiku. Shinta akhirnya tersadar siapa dirinya. Dia sangat sedih harus membuat Tori mengalami siksaan karena dirinya. Oh, ternyata begitu. Tidak peduli perbedaan yang mereka miliki, perasaan dan cinta tidak mengenal batas. Kini aku mengerti. Dia berusaha melindungi iblis putih. Iblis putih itu tak lain adalah istrinya yang telah dimanfaatkan oleh para iblis. Batin Suyoto. Dengarkan semuanya. Master Duyi telah bertarung dengan sengit melawan iblis putih. Tapi iblis putih berhasil kabur. Master Duyi telah kehilangan jejaknya. Apakah kalian semua dengar? Seru Suyoto kepada bawahannya. Dengar sangat jelas, Master Duyi. Terima kasih, Paman. Ini hanyalah sedikit hutang yang aku bayar. Kita akan bertemu lagi. Jaga baik-baik dia. Akhirnya Master Duyi mengalah. Lagi pula tidak ada baiknya menyinggung Tori. Meskipun Master Duyi sangat kuat, dia tidak akan mungkin bisa melawan seseorang yang telah menyelamatkan jiwanya. Lalu, dengan segala pertimbangan Monaye, para iblis akhirnya menyerah. Mereka hanya mengikuti perintah iblis putih. Meskipun Kiren sudah dalam kondisi tersadar dan menjadi seperti semula, Monaye tetap mengikutinya, tidak peduli iblis putih itu sebenarnya adalah seorang peri. Karena tidak ada tempat baginya untuk pergi. Begitu juga dengan para jenderal iblis dan para prajurit iblis lainnya. Jika mereka kembali dengan kabar kekalahan iblis putih, mereka semua pastinya akan dieksekusi. Saat Shinta menjadi Kiren, dia juga sangat peduli dengan para bawahannya. Sikapnya tersebut membuat para bawahannya menjadi sangat setia, terutama Monaye. Meskipun harus mengkhianati bangsa iblis, Monaye tidak keberatan asal bisa tetap melayani Kiren. Dengan izin Tori, Monaye dan lainnya akhirnya diterima. Kini mereka menjadi pasukan tersembunyi bersama Bloody, Red Baron dan lainnya. Adanya Monaye dalam kelompok mereka, kini mereka menjadi sulit untuk dikalahkan. Dan pasukan ini disebut sebagai pasukan malam sunyi yang bertindak secara diam-diam dan dibantu oleh organisasi Zendan untuk mengumpulkan informasi dan juga melemahkan musuh. Iblis putih akhirnya bisa dihentikan. Seperti yang sudah Tori perkirakan bahwa iblis putih Kiren adalah Shinta. Tidak hanya bisa menghentikan Shinta, namun para iblis yang menjadi bawahannya juga ikut tunduk. Setidaknya ada 10 jenderal iblis sejati dan ratusan lebih prajurit iblis yang memiliki tingkatan jenderal iblis biasa. Yang lebih hebat lagi, Monaye yang menjadi sosok yang ditakuti karena kejeniusannya juga telah bergabung. Tentu saja kehilangan Monaye telah mengurangi kekuatan bangsa iblis dalam titik tertentu. Meskipun secara keseluruhan Monaye hanyalah seorang iblis biasa, pemikirannya lah yang sangat mematikan. Tapi korban tidak bisa dihindari. Klan Barba, pasukan peri,
dan iblis sama-sama mengalami jatuhnya korban. Tidak ada hasil yang lebih baik tanpa adanya pengorbanan. Meskipun tidak semuanya bisa diselesaikan dengan kekerasan, tapi di alam spiritual, kekuatan adalah segalanya. Mereka hanya tunduk dengan yang lebih kuat. Suamiku, aku bisa berdiri sendiri. Jangan memaksakan diri, istriku. Sinta hanya tersenyum kecil sambil mengarahkan pandangannya pada Tori dengan tulus. Sebenarnya, aku merasakan ada yang aneh dengan diriku. Hal tersebut aku rasakan sesaat setelah aku keluar dari sebuah cangkang telur. Aku memang terlahir dari sarang Ratu Iblis, dan aku beruntung tidak menjadi salah satunya. Mereka mengira kondisiku saat ini adalah sosok iblis yang langka. Tapi, pada dasarnya yang kalian lihat sekarang ini, iblis putih yang kalian kenal sebelumnya adalah wujudku yang lain, yaitu peri salju. Selain diriku, ibuku sang ratu terdahulu juga bisa melakukannya, dan tentunya para saudariku juga bisa. Hanya saja mungkin mereka belum bisa membangkitkannya. Aku sempat kehilangan akal dan menuruti keinginan Ratu Iblis. Karena saat itu, aku tidak punya pilihan lain selain mematuhinya demi menjaga nyawaku sendiri. Monaya dan kalian semuanya, aku tidak memaksa kalian untuk terus mengikutiku. Tapi jika kalian ingin tetap mengikutiku, kalian harus mentaati peraturan di negara singa terbang yang dipimpin oleh suamiku. Kami pastikan akan memperlakukan kalian dengan baik. Jadi, tolong jangan buat masalah yang tidak perlu, ucap Sinta kepada semua bawahannya. Kami tidak akan menyesal mengikuti Anda, Nyonya Kiren. Maaf, Nyonya Sinta, balas Monaye yang disetujui oleh semua pengikutnya. Kalian bisa memanggilku dengan sebutan Kiren. Aku tidak keberatan, balas Sinta. Tidak, Sinta! Teriak Tori. Begitu juga dengan mereka yang memperdulikan Sinta. Dalam bayang-bayang, tiba-tiba muncul sosok misterius yang tiba-tiba menyerang Sinta. Dalam kondisinya yang lemah, dia tidak bisa menghindari serangan ribuan jarum yang mematikan. Sebenarnya, aku tidak ingin melakukannya. Tapi, seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu, kau bisa mendapatkan ingatanmu kembali. Pada akhirnya, aku harus menghabisi dirimu, iblis putih, ucap sosok yang menyerang Sinta, Lao Che. Dari awal, iblis putih melakukan misinya. Lao Che diperintahkan Ratu Iblis untuk mengawasinya, untuk melindunginya saat diperlukan, dan untuk membunuhnya apabila iblis putih melakukan tindakan yang melawan perintah Ratu Iblis. Sinta, istriku! Kekhawatiran Tori memuncak saat Sinta terkulai lemas dalam pelukannya. Ada beberapa jarum aneh menancap di seluruh tubuhnya. Itu bukan jarum biasa. Tori mencoba untuk mencabut salah satunya. Jangan sentuh jarum itu, anakku. Jika sembarangan mencabutnya, itu bisa membahayakan nyawanya. Serahkan padaku, cegah Ratu Peri. Tangkap Lao Che hidup atau mati, sekalipun nyawa kalian taruhannya, perintah Monaye. Para iblis yang mengikuti Sinta sangat marah dan segera mengepung Lao Che. Beberapa jenderal iblis sejati muncul untuk melindungi Lao Che. Pergilah Lao Che, serahkan pada kami. Oh, terima kasih. Maaf telah merepotkan kalian. Hehehe, balas Lao Che kemudian melarikan diri. Sial, kenapa kita harus membereskan masalah yang Lao Che buat? Jangan mengeluh. Perintah dari Ratu Iblis adalah untuk melindungi dirinya. Meskipun aku sebenarnya tidak suka, tapi tidak punya pilihan lain. Sialan, ucap beberapa jenderal iblis sejati yang melindungi Lao Che. Pergilah anakku, buat dia merasakan penderitaan yang tidak berujung, pinta Ratu Peri. Tolong jaga dia untukku. Tentu saja. Tori langsung menghilang dalam sekejap. Aku harus melapor kepada sang ratu. Sial, kenapa juga kau berulah iblis putih?
Padahal aku berniat akan menjadikanmu selir saat aku menjadi Raja Iblis. Sayang sekali. Batin Lao Tse. Tori tiba-tiba muncul di hadapan Lao Tse. Karena dia tidak siap, tendangan keras mengenainya dengan telak dan terhempas ke bawah dengan keras. Sial, kau cukup cepat juga bisa menyusul kecepatanku. Lao Tse sangat terkejut merasakan hawa membunuh Tori yang sangat kuat. Dia cukup tertekan. Pandangan Tori sangat dingin yang membuat Lao Tse merasakan bahaya dan takut. Ayo kita bicarakan. Aku tahu kalian para manusia lebih suka berdiskusi tanpa harus melakukan dengan kekerasan, bukan? Aku hanya... Tori tidak suka basa-basi. Yang jelas-jelas kondisinya tidak mungkin untuk melakukan diskusi. Lao Tse hanya ingin mengulur waktu, membuat Tori lengah dan dia bisa melarikan diri. Tapi sayangnya Tori tidak bisa dibodohi semudah itu. Dengan pukulan yang berat, Lao Tse dihantam hingga tanah yang dia pijak hancur dan berlubang. Tunggu, kau telah melanggar perjanjian. Apa kau ingin invasi iblis terjadi lebih cepat karena tindakanmu saat ini? Ancam Lao Tse. Melanggar perjanjian apa? Apakah ada yang melihatku melanggar perjanjian? Ucap Tori dengan keras. Kami tidak melihat apapun. Bukankah Lao Tse tadi tersandung? Ya, kami tidak melihat apapun. Hei, di mana mataku? Mataku hilang. Aduh, siapa aku? Aku bahkan tidak tahu diriku. Sial, aku tiba-tiba amnesia. Ucap para sekutu dengan alasan konyol mereka. Sial, kau tidak bisa melakukan ini manusia. Sekalipun kau membungkam mereka, Ratu Iblis pasti akan menyadarinya. Dan jangan memaksaku untuk melawan. Kita pernah bertarung sebelumnya. Meskipun saat itu kita sama-sama seri. Aku bahkan belum benar-benar serius. Jangan memaksaku untuk bertarung denganmu. Kau telah melukai istriku. Kematian saja tidak cukup untuk menebusnya. Baiklah jika kau memaksa. Lao Tse tidak punya pilihan lain selain bertarung. Dia benar-benar tidak menahan diri kali ini. Sejak kapan terakhir kalinya aku seserius ini? Perasaan yang luar biasa. Hei manusia, masih ada kesempatan bagimu untuk mengurungkan niatmu. Apakah kau sudah selesai? Kesombonganmu sungguh tidak terukur. Apakah kau tidak mengerti sebelum aku hajar? Baiklah, rasakan ini. Lao Tse dengan kecepatan tinggi langsung menghampiri titik buta Tori dan bersiap melakukan serangan. Kemana dia? Dengan lebih cepat lagi, Tori bergerak dan tepat berada di belakang Lao Tse. Lao Tse langsung berbalik karena merasakan niat membunuh yang kuat. Pukulan yang keras Lao Tse terima. Tori tidak berikan kesempatan. Serangan beruntun dilancarkan tanpa sempat bagi Lao Tse untuk membalas. Hanya dengan tangan kosong saja, Lao Tse langsung tumbang dengan luka yang sangat parah. Kau terlalu berpuas diri dengan kemampuanmu. Aku bukan orang yang berbelas kasih. Sekarang, matilah. Sinta tiba-tiba menjerit kesakitan. Tori tidak pedulikan Lao Tse lagi dan menghampiri Sinta. Apa yang terjadi dengannya, Ratu Peri? Alam ini cukup buruk dengan kondisi Sinta yang seperti sekarang. Anakku, bawa kami ke dalam buku jiwa. Baik. Semuanya, masuklah. Para prajurit peri akhirnya bisa kembali. Klan Barba juga ditarik mundur. Hanya mereka para iblis yang tidak mau memasuki buku jiwa. Aku sudah berjanji memberikan tempat khusus untuk iblis seperti kalian di dunia buku jiwa. Kalian masuklah, pinta Tori. Maaf, untuk saat ini kami tidak bisa melakukannya.
Secara pribadi, aku masih memiliki tujuan untuk membasmi para iblis. Dunia yang damai bukanlah tempat yang cocok untukku, balas Bloody. Begitu juga denganku. Aku juga menunggu Master. Aku rasa alasanku lebih sama dengan mereka, ucap Red Baron, Dugu, dan Minos. Baiklah, aku tidak akan memaksa kalian, tapi kapanpun kalian mau, selalu ada tempat untuk kalian. Lalu, bagaimana denganmu, Monaye? Seperti yang dikatakan Bloody, dunia yang damai bukanlah tempat yang cocok untukku juga. Lagi pula, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk Nyonya Kiren di sana. Jadi, kami akan tetap di sini. Kami harus membalas perbuatan mereka. Jujur, aku sudah cukup menderita karena bangsaku sendiri. Inilah saatnya bagiku untuk membalas, entah bagaimana caranya, balas Monaye. Baiklah, jika kau mempercayaiku, sekarang bergabunglah dengan Bloody dan lainnya. Jika kalian bersama, aku yakin kalian bisa menghindari masalah yang sulit. Zendan akan mendukung kalian untuk bergerak dan bertindak di balik bayangan. Aku akan menamai kelompok kalian sebagai pasukan malam sunyi, kata Tori. Terima kasih. Kini kami memiliki tujuan yang baru. Demi Nyonya Kiren, kami akan melakukannya. Keputusan Anda adalah keputusannya, balas Monaye dengan hormat, diikuti oleh para jenderal iblis sejati lainnya. Awalnya, kami ingin menyingkirkanmu karena bagiku kau sangat merepotkan. Tapi siapa sangka, kini kau berada di pihak kami, Monaye. Lupakan masalah yang lalu, dan sekarang mohon kerjasamanya. Baiklah, kami akan kembali ke alam naga. Masih ada beberapa hal yang harus kami lakukan. Jaga diri kalian baik-baik, ucap Tori, kemudian meninggalkan mereka. Saat Sinta ditangkap oleh Ratu Iblis, dia sempat dipenjarakan. Awalnya Ratu Iblis ingin menjadikannya sebagai induk Niue, tapi hal itu tidak bisa dilakukan karena tanah di dalam sarang telah menolaknya. Tidak tahu apa penyebabnya. Dugaan sementara karena sarang Ratu Iblis telah terkontaminasi oleh jiwa dari istri Azura, sehingga penciptaan Niue tidak lagi bisa dilakukan. Kemungkinan sisa jiwa istri Azura masih berjuang hingga saat ini dengan caranya. Pada akhirnya, Sinta dilebur di dalam tungku jiwa. Namun karena suatu keajaiban, jiwa Sinta tidak bisa dileburkan. Jiwanya memaksa bertahan dan secara tanpa sadar, Sinta berubah menjadi peri salju. Dengan kekuatan angin yang sangat dingin, api dalam tungku peleburan jiwa menjadi tidak mempan. Dalam proses kelahiran menjadi sebuah telur, ingatan Sinta telah dihapuskan. Namun hanya mengalami hilang ingatan sementara, seperti yang terjadi dengan Raka atau Red Baron. Sebelumnya, saat Tori hendak mengakhiri Lauce, ternyata dia berhasil melarikan diri. Hanya dia yang berhasil lolos dalam kondisi terluka sangat parah. Para jenderal iblis yang melindunginya semuanya telah mati. Dengan kaburnya Lauce, perang besar bisa terjadi kapan saja, dan invasi iblis yang lebih besar bisa muncul lebih cepat. Alam Dao masih dalam kondisi pemulihan. Berbeda dengan para iblis yang memiliki pertumbuhan kelahiran yang cepat. Semua punya kisahnya sendiri. Ini tidak hanya menyangkut tentang pribadi Tori saja, ataupun Desta, Jaka, dan lainnya. Bahkan banyak sosok jahat terkuat yang menjadi momok menakutkan bagi alam Merapi juga merubah cara pandangnya. Raden Ronggo, sosok terjahat dalam sejarah alam Merapi, bisa mulai berubah. Dia sadar kekuatan yang dia banggakan dan dia agungkan hanyalah setitik debu jika dibandingkan dengan musuh yang dia lihat, leluhur iblis. Meskipun belum pernah bertarung dengannya, Raden Ronggo mengerti dengan jelas perbedaannya. Dia enggan untuk kembali ke alam Merapi. Dia berkelana di daratan iblis untuk bertarung dan meningkatkan kemampuannya. Sementara itu, hal unik dan aneh dialami oleh rombongan Inyik Rimbo. Selama beberapa tahun, mereka tidak mengetahui bahwa perang besar telah berakhir. Tapi mereka tetap melakukan usaha mereka untuk melawan iblis. Dan masih banyak sekutu yang lainnya yang juga masih berjuang dengan tujuan mereka masing-masing. Terlalu dini untuk mengatakan semuanya telah berakhir, karena di suatu tempat di alam iblis, sang raja iblis yang baru telah terlahir.
Sementara itu, apa yang terjadi dengan Rama dan Yuda tidak bisa diceritakan karena terkait dengan hal yang sensitif. Pada intinya, Yuda telah berhasil menemukan keberadaan kekasihnya, Cinta Lawine. Lalu, Yuda, Rama, dan Cinta berhasil keluar dari Pulau Langba, tapi mereka terjebak di Lautan Zainan. Mereka sempat terdampar di pulau kecil, kemudian mencari cara untuk lolos dari sana. Sayangnya mereka bertemu dengan iblis lautan. Pertarungan sempat terjadi, dan di saat terakhir, Rama mengorbankan dirinya agar Yuda dan Cinta bisa lolos. Setelah itu, tidak diketahui lagi kabar Yuda. Teror iblis putih telah berakhir, namun Kiren atau Sinta dalam kondisi yang kritis setelah diserang diam-diam oleh Lao Tse. Meskipun Tori sempat membalasnya, sayangnya Lao Tse berhasil lolos. Gabon, Roka, Gamon, apakah kalian sudah siap? Ya, Mari Tuan. aku siap Tuan. Baiklah, mari kita kembali. Bakara ditempatkan di sebuah tandu seperti keranda dengan peti di atasnya. Mereka memasuki di dalam buku jiwa. Selamat datang penguasa. Selamat datang Yang Mulia Raja. Selamat datang Tuan Tori. Selamat datang Tuan yang agung. Dan masih banyak lagi sambutan lainnya. Setibanya di buku jiwa, tidak ada henti-hentinya Tori mendapatkan sambutan yang hangat. Tori juga sangat terkejut dengan situasi di sana. Jika diingat-ingat, semenjak dia pergi ke alam kerinci, Tori tidak pernah lagi memasuki ke dalam dunia tersebut. Sangat banyak perubahan. Menara jiwa yang ada di dalam buku jiwa menjadi pusat kota negara singa terbang. Kini, dunia dalam buku jiwa tidak seperti dulu lagi. Padang kematian yang merupakan tempat paling panas dan tandus, sekarang sudah menjadi padang rumah yang hijau. Banyak tumbuhan pepohonan yang rindang. Sungai-sungai mengalir dengan jernih, dengan udara yang segar, mengandung energi spiritual yang murni. Semuanya memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan negara singa terbang. Klan pohon sangat berperan penting dalam menghijaukan wilayah. Klan air, klan barba, klan zen, dan masih banyak lagi juga yang memiliki kontribusi besar mereka sendiri. Itulah dunia impian yang hampir mirip dengan mimpi yang pernah Tori alami. Meskipun berbeda secara teknologi, pada dasarnya dunia tersebut adalah milik Tori. Dia penguasanya, dia hukumnya, dan segalanya adalah miliknya. Tori berjalan dengan santai. Semua memperhatikannya, terutama apa yang sedang dibawa oleh Gabon dan Gamon. Petisi apa itu? Mana aku tahu. Mungkin isinya adalah harta. Penguasa nampak sedih. Ya, sepertinya itu bukan harta. Ucap para penghuni dunia singa terbang. Tori naik di atas altar tepat berada di depan menara jiwa. Semua makhluk berbagai macam bentuk telah mengkerumuninya, bahkan sebelum Tori tiba. Ada beberapa tempat duduk yang berisi para petinggi negara singa terbang. Semua menunduk hormat saat Tori tiba di sana dan menyertai Tori berdiri di belakangnya. Hiruk-pikuk suasana yang ramai menyelimuti seluruh tempat seperti pasar. Semua saling berbincang satu sama lain. Entah sudah berapa lama aku tidak kemari. Lihatlah perubahan yang luar biasa ini. Bukankah ini surga bagi mereka? Aku sendiri merasa nyaman setibanya di sini, batin Tori. Tori kemudian melirik ke arah Gabon. Sepertinya Gabon memahami apa yang Tori maksud. Semuanya, tolong diam. Penguasa ingin mengatakan sesuatu. Ucap Gabon. Suasana langsung hening. Terima kasih untuk waktu kalian semua. Banyak wajah-wajah baru yang tidak aku kenal. Tapi aku senang kalian semuanya tergabung ke dalam negara singa terbang ini. Aku tidak akan banyak bicara, karena aku akan menyampaikan kabar duka yang telah menimpa saudaraku. Dia adalah Bakara, yang juga salah satu pendiri negara singa terbang, dan juga wakilku yang sangat berharga. Semua yang mendengar tetap berusaha untuk tidak terkejut. Mereka membungkam mulut mereka untuk tidak bersuara dan terus mendengarkan apa yang Tori sampaikan.
meskipun mereka harus menangis karena kehilangan tokoh hebat yang selama ini mengelola negara singa terbang tanpa lelah. Bakara adalah sosok yang berani. Dia gugur secara terhormat seperti saudara-saudara kita yang lainnya saat berperang melawan iblis. Kita sudah cukup lelah. Ini saatnya kita menutup diri. Istriku juga terluka parah dan tidak tahu kapan dia akan pulih. Aku terlalu memaksa dan melibatkan kalian dalam masalahku. Aku, Tori, minta maaf yang sebesar-besarnya, ucap Tori sambil menundukkan kepalanya. Itu tidak benar, penguasa. Kamilah yang harus minta maaf karena tidak bergunanya kami. Ya, itu benar. Apa yang kami dapatkan saat ini, kami tidak berharap mendapatkan secara cuma-cuma. Sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk membantu Anda, penguasa. Kedamaian adalah impian. Tidak setiap makhluk bisa merasakannya seperti kami. Tapi kami percaya datangnya kedamaian ini tidak lepas dari banyaknya korban. Kami juga tidak ingin menjadi tidak tahu diri. Jangan menanggung beban Anda sendiri, penguasa. Sekalipun nyawa kami taruhannya, kami akan mengikuti Anda sekalipun harus terjun ke jurang kematian. Ya, kami juga. Kamilah yang minta maaf, penguasa. Kamilah yang tidak berguna, penguasa. Benar, tolong jangan salahkan diri Anda sendiri. Semua mengatakan sesuai isi hati mereka. Kematian Bakara membuat sejumlah besar penghuni negara singa terbang sedih. Proses penghormatan terakhir untuk Bakara berlangsung. Di berbagai klan memiliki cara mereka sendiri, seperti menabur ribuan bunga di setiap sudut wilayah, membuat lentera terbang dan menghiasi langit malam. Ada juga yang menghanyutkan ribuan kapal seraya untuk mengantar kepergian Bakara ke tempat terakhir. Informasi tentang Yuda dan Rama tidak diketahui secara pasti. Mereka seperti menghilang tanpa jejak. Desta sudah berusaha untuk mencari keberadaan mereka, tetapi hasilnya nihil. Ada informasi penting dari organisasi Sendan bahwa Lao Tse telah menjadi seorang raja iblis yang baru. Tidak diketahui pasti bagaimana hal itu terjadi. Tapi konon, karena luka parah yang Tori sebabkan membuat Lao Tse berinkarnasi menjadi iblis sejati ke-33 yang memiliki kemampuan di atas Ratu Iblis Tiren, meskipun kebenarannya tidak bisa dipastikan juga. Namun, Lao Tse tidak melakukan pergerakan. Dia harus menstabilkan kekuatannya. Entah akan butuh waktu berapa lama untuk Lao Tse bangkit. Ratu Iblis sendiri dalam pengasingan selama 100 tahun. Pasukan Malam Sunyi tetap tidak ingin pergi ke dunia buku jiwa. Mereka tetap berkeliaran di kawasan medan perang iblis sebagai pelindung tersembunyi untuk alam Dao. Jaka yang telah menjadi seorang master semesta berencana ingin membalas kekalahan atau penghinaan yang dia terima. Namun, karena situasi yang telah terkendali, atas saran Desta dan lainnya, mereka akhirnya sepakat untuk pergi dari tanah kematian. Gugu diperintahkan oleh Jaka untuk tetap berada dalam kelompok Malam Sunyi, karena Jaka dan lainnya akan datang kembali saat tiba waktunya. Dari ke-13 orang tidak termasuk rombongan Kisapto, yang kembali hanyalah 7 orang. 6 orang lainnya kemungkinan telah gugur atau menghilang. Narendra, Raka, Devi telah berpulang. Yuda dan Rama tidak diketahui lagi keberadaannya dan menghilang tanpa jejak. Dan satu lagi korban yang tidak terduga, Margareta, telah meninggal karena tiba-tiba sakit. Tidak diketahui pasti apa yang telah terjadi. Bisa jadi ini ada kaitannya dengan Raja Iblis Mogu. Di alam naga, Desta dan lainnya telah mendapatkan pelatihan dan pengalaman yang cukup. Biksu Tong mendapatkan salinan kitab suci dan kemudian telah merebut kembali kota-kota milik alam Dao tanpa ada perlawanan yang berarti dari para iblis. Pada akhirnya,
para iblis bisa ditekan hingga kembali ke medan perang iblis. Dan ada hal yang lebih mengejutkan lagi. Kaisar Bumi bukanlah kaisar yang sebenarnya. Kaisar Bumi yang asli telah mati sejak lama. Kaisar Bumi saat ini adalah sosok iblis ke-65, saudara iblis Mogu. Penyamarannya sangat sempurna, sehingga para kaisar sekalipun terkecoh. Namun sayangnya, dia tidak bisa lolos dari mata Dewi Bulan Chang'e. Akhirnya, kota terlarang dirubah, dan hanya ada satu kaisar yang memimpinnya. Kaisar Bumi atau iblis ke-65 langsung dieksekusi di tempat. Kaisar Agung, Kaisar Ilahi, Kaisar Suci, mereka diangkat ke dunia atas di wilayah bulan surgawi. Hanya Kaisar Langit yang memimpin kota terlarang. Desta sangat bersalah atas yang terjadi kepada rekan-rekannya. Ia berusaha keras untuk menemukan Yuda dan Rama. Organisasi Zendan juga dikerahkan untuk mencari keberadaan mereka. Sayangnya, Aoka dan Raka terluka parah saat melewati Laut Zainan, karena Kaisar Iblis telah benar-benar bangkit dan sudah memulai invasi mereka. Dugaan sementara, Yuda dan Rama terjebak di Pulau Langba. Ada kemungkinan juga mereka terlibat dengan iblis lautan. Karena menurut sumber dari Direktur Sylvie, Saudari Desta, Pulau Langba tidak pernah ada. Tapi dari kacamata spiritual yang dikatakan beberapa master spiritual, Pulau Langba adalah pulau hidup, yang sebenarnya itu adalah makhluk kura-kura yang sangat besar. Kura-kura tersebut berada di sana duduk di atas piramida di bawah air untuk menyegel Kaisar Iblis. Dulunya, kura-kura itu hidup, tapi sudah mati jutaan tahun yang lalu. Karena Kaisar Iblis telah bangkit, pada akhirnya tubuh besar kura-kura itu tidak bisa lagi menahan untuk menyegel piramida tersebut dan tenggelam beserta semua yang ada di atasnya. Tori dan lainnya sudah cukup bertindak di luar batas. Awal mereka hanyalah ingin mencari keberadaan Suyoto, dan pada akhirnya Paman Desta tidak bisa diselamatkan. Dan semenjak Suyoto bertemu dengan Tori, setelah itu tidak ada yang tahu ada di mana dia berada. Desta nampak diam. Sepertinya ada sesuatu yang sangat sensitif mengenai masalah keluarganya, yang membuat Desta enggan untuk menceritakan kepada yang lainnya terkait menghilangnya Suyoto. Ada dugaan bahwa Suyoto ikut ke dunia atas bersama Chang'e. Ada juga yang mengatakan dia dan pasukannya masih secara sembunyi-sembunyi melawan para iblis, seperti yang dilakukan oleh pasukan Malam Sunyi. Setelah kejadian di Tanah Kematian di kota Iblis Xinjiang, sebagian instruktur Padepokan Guntur Geni mengakhiri aktivitas spiritualnya. Rio, Diva, dan Rizka juga telah meninggalkan aktivitas spiritualnya. Tori juga telah kembali dengan kehidupan sehari-harinya. Begitu juga dengan Bon. Dan Aditya juga kembali melakukan bisnisnya yang sebelumnya dia lakukan. Desta juga telah memutuskan untuk pergi ke Jepang untuk meneruskan mewarisi pekerjaan orang tuanya. Hanya Jaka seorang yang masih menggeluti dunia spiritual tanpa tahu kapan dia akan berhenti. Beberapa bulan atau sekitar 2 tahun kemudian. Sudah berapa lama aku tidak kemari. Tidak ada perubahan yang signifikan, ucap Tori sambil memandangi pantai Parangtritis di sebuah hotel mewah yang belum lama berdiri. Tapi aku baru pertama kalinya kemari, Bang. Meskipun suasananya seperti pantai-pantai pada umumnya, hanya saja entah kenapa aku merasakan ada sesuatu yang istimewa dengan lokasi ini, balas Rizka. Saat itu, Tori dan Rizka sudah bertunangan. Ya, sudahlah. Tidak perlu menilai dengan pandangan yang berbeda. Kita di sini untuk bersenang-senang. Tidak perlu menyinggung dunia spiritual lagi, kata Tori sambil meneguk minuman dingin di tangannya. Maaf, Bang. Meskipun aku sudah berniat untuk berhenti, selalu saja ada godaan untuk mengintipnya. Kamu hebat, Bang. Bisa benar-benar melupakan begitu saja. Ya, memang
Dunia spiritual itu sangat candu seperti narkoba. Asal ada kemauan, pasti bisa berhenti. Rizka memeluk lengan Tori dan menyenderkan kepalanya di bahunya. Kenyataannya tidak seperti yang Tori katakan. Dia cukup hebat dalam menyembunyikan hasratnya akan dunia spiritual. Pada malam harinya, Tori secara sembunyi-sembunyi melakukan perjalanan roh dan ingin mengunjungi kerajaan pantai selatan. Saat itu, Tori sudah bisa melakukan meraga sukma seorang diri tanpa harus dibantu oleh Sinta. Ada yang aneh dengan tempat ini. Ini terlalu tenang. Kemana para makhluk yang biasanya lalu lalang di sekitar pantai? Coba aku lihat lebih dalam. Mungkin ada sesuatu perayaan besar sehingga tempat ini menjadi sepi, kata Tori dalam hati. Tori masuk lebih dalam, menuju ke lokasi istana Ratu Kidul berada. Belum begitu jauh Tori melangkah, dia terpaksa harus berhenti. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Tori tidak bisa menutupi keterkejutannya. Kerajaan Ratu Kidul yang tidak pernah tertembus itu kini berada dalam kehancuran. Semuanya hancur, hanya tinggal puing-puing yang berserakan. Tidak ada satupun makhluk, semuanya seperti menghilang di telan lautan. Terima kasih semuanya atas dukungan kalian. Pada akhirnya, saya bisa menyelesaikan cerita yang cukup panjang ini. Semoga kalian semuanya tidak bosan dan bisa menikmati cerita ini. Sekali lagi, saya selaku penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Tentu saja, ini bukanlah akhir dari pertualangan Tori. Untuk kedepannya akan ada cerita lanjutan dengan judul yang berbeda, Misteri Segitiga Bermuda. Saya Troy Lasdan, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.